Koordinator Nasional Amanat Indonesia atau Anies, Sahrin Hamid, mengungkap acara pidato politik Anies Baswedan yang bakal digelar mengalami gangguan serius. Pasalnya ada oknum tertentu yang mencoba melakukan penyesatan. Diketahui Anies Baswedan direncanakan bakal menggelar pidato politik di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Selatan pada Minggu 7 Mei mendatang. Namun ada oknum tertentu yang menyebar pengumuman yang menyesatkan agar relawan terkecoh. Adapun pengumuman yang tersebar itu menyebut pidato Anies bakal digelar waktu yang sama di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Padahal pihak panitia telah mengungkap acara akan digelar di Tenis Indoor Senayan. Tak hanya itu, Sahrin mengungkap oknum tertentu tersebut juga membobol sistem tiketing yang telah dibuat oleh panitia. Diduga adanya duplikasi agar menyesatkan peserta yang hadir. Melihat temuan itu, pihaknya pun berencana akan meminta peserta yang hadir untuk mendaftarkan diri lewat aplikasi. Nantinya para peserta diminta mengisi identitas pribadi secara lengkap untuk mendapatkan sebuah tiket. Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato politiknya pada saat bertemu dengan para partai politik dan juga relawan pendukungnya. Sejak pukul 12 siang, para simpatisan dan pendukung Anies telah tiba meramaikan lapangan Tenis Indoor Senayan. Sekitar 4.000 peserta hadir di dalam ruangan. Sementara Anies Baswedan yang baru tiba sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini kemudian juga menyampaikan pidato politiknya dengan tema meluruskan jalan menegakkan keadilan. Dalam pidatonya, Anies berjanji untuk menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan juga mendorong keadilan dan pemerataan. Selain menyampaikan pidato politiknya, kegiatan ini juga menjadi pengukuhan relawan Amanat Indonesia. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat. Anies Baswedan, petugas rakyat. Anies Baswedan, petugas rakyat. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Itu the party and when my loyalty to the country begin. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Itu luruskan jalan, hadirkan keadilan. Calon presiden dari pilihan-pilihan yang ada sebenarnya sederhana dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sandingkan dan yang kedua adalah bandingkan. Sandingkan antara sosok dengan sosok, antara capres dengan capres. Jangan menyandingkan antara sosok dengan kesempurnaan. Tentunya itu akan sangat jomplang. Nah, maka dari itu, dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan capres-capres yang lain, maka insya Allah dengan tiga ukuran. Yang pertama adalah asal-usulnya, yang kedua adalah rekam jejaknya, dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi, kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan.
antara capres dengan capres, jangan menyandingkan antara sosok dengan kesempurnaan. Tentunya itu akan sangat jomplang. Nah, maka dari itu, dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan capres-capres yang lain, maka insya Allah dengan 3 ukuran. Yang pertama adalah asal-usulnya, yang kedua adalah rekam jejaknya, dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Dari segi asal-usulnya, orang tua dari Bapak Anies Baswedan dari pendidik. Kakeknya adalah pahlawan nasional yang merupakan bagian dari anggota Dokuritsu John Bicungakai, BPUPKI yang ikut mendirikan republik ini. Itu dari satu aspek. Yang kedua, dari rekam jejak, sudah sangat banyak bukti yang dihadirkan di Jakarta bahwa rekam jejak Anies Baswedan adalah rekam jejak prestasi dan keberpihakan kepada rakyat. Dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Inilah yang nanti akan kita dengarkan pidato Anies Baswedan tentang gagasan Indonesia masa depan, yaitu luruskan jalan, hadirkan keadilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Maka dengan kerja keras kita, tugas kita hanya 2. Yang pertama adalah bergerak. Kita harus bergerak dari kita, mulai dari yang terdekat dan di sekitar kita. Yang kedua adalah merangkul semua yang kita hadapi, merangkul semua golongan, merangkul semua kalangan untuk memenangkan Anies Baswedan. Bung Karno mengatakan Sammen Bondeling van alle krachten. Kita harus bersatu untuk kita kuat. Bagaikan Kalbulyanun Marsus, bagaikan bangunan yang kokoh. Dengan ini maka insya Allah 2024 Anies Presiden. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat. Manuel Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina, John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengatakan bahwa my loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Maka insya Allah dengan ini semua, maka 2024 Anies Baswedan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan diproduksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa
bisa jadi ada lawan, tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan, ya, kita berlawanan rekam jejak, tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan voli adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia.